welcome back to The Storylines dengan aku Christina Dirjohadi dan saya dengan Dito Sitompul. Emang gue harus perkenalan gitu? Ya iya enggak kan orang gak tau lu siapa. Lu kan memperkenalkan gue dong. Oh iya, Dito Sitompul. Dito ini kan lu jelasin dong background lo. Ya lu jelasin dulu. Oh ya, adik ipar saya, seorang pengacara terkenal kondang di Indonesia. Lebay. Terus apa lagi tuh biasanya? Seorang suami dan ayah dari dua orang anak. Iya, benar. Oke, langsung masuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi mau ngobrol-ngobrol karena gue sebenarnya penasaran juga sama value-value hidupnya Dito ini ya kan. Gila. Suatu kebanggaan loh ditanya oleh Christina mengenai value kehidupan tuh. Jarang-jarang terjadi loh. Iya, gue pengen denger. Kalau nggak di dalam podcast ini kayaknya kita nggak bakal ngobrol kayak gini. Enggak, emang bener jadi di sini aja. Oke, langsung. Dit, coba apa sih turning point lu sampai akhirnya decide untuk jadi pengacara? Ya, mungkin kalau gue ceritain background gue sedikit, ya Bapaknya. bagaimanapun gue terlahir dari seorang ayah yang kebetulan adalah seorang pengacara juga, dan gue udah dijejelin dari dulu pun juga ya soal kasus hukum, bagaimana persidangan itu terjadi segala macam. Jadi lambat laun pun pada saat gue udah SMA, ya adalah pasti mau gue juga mau seperti bapak gue gitu loh. Jadi ujungnya akhirnya gue ngambil di Fakultas Hukum waktu itu. Dulu pengennya sih di Jakarta, cuman nggak diterima bos. Di UI lu gak diterima? Jangan sebut merek Ya dong. udah pasti lah mau di mana lagi. Terus? Jangan sebut merek. Dulu pengen banget 3 kali daftar nggak keterima. Thank you ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi gue bersyukur juga akhirnya ya gue bisa diterima di UGM. Jadi gue kuliah di sana 3,5 tahun sampai akhirnya lulus. Enggak, jadi awalnya bener-bener karena itu, karena bokap lah istilahnya. Iya ada, gitu kan. nggak bisa dipungkiri. Udah pasti karena influence bokap lah. Iya. Nggak kepikiran jadi yang lain? Enggak ada sih dulu. Serius? Iya. Dari awal Karena dia dulu langsung tahu gitu, terarah kayak, gitu. Udah terarah, kayak udah pas ngambil Fakultas Hukum, yang ngambilnya juga kebetulan juga hukum bisnis, ya di samping itu juga di UGM juga emang diajarin soal kan hukum perdata, hukum pidana dan prakteknya kan seperti apa ya. Udah tahu jadinya dari awal. Oke. Cuman kalau lu tanya apakah mau seterusnya jadi pengacara, kita lihat nanti saudara-saudara. Kata gue sih jadi agent. Agent of change. Salah. Oke. Nah, sebagai Ini komedi ya? Enggak, jadi serius saya lu orang nih. Terus, oke Dit, sebagai pengacara muda di Indonesia, apa aja sih challenges-nya, tantangan lo tuh apa aja dan gimana cara menghadapinya? Lu bisa tahu lah ya bagaimana kondisi hukum di Republik ini seperti apa kan. Mungkin yang agak terbeban tentunya kalau kita ketemu aparat penegak hukum yang emang berbeda value ya. Ya tapi kan bagaimanapun kadang ya mau tidak mau adalah kita harus cerdik seperti ular, tulus itu seperti kata-kata merpati. bapaknya itu. Ya enggak? Jadi Kalau enggak ya lu enggak bisa survive. Jadi Ya itu intinya challenge-nya? cerdik dulu abis itu tulus. oh cerdik dulu ya sebelum tulus ya. Kan tertulisnya gitu, cerdik dulu baru tulus. Oke. Nah, tapi kan lo sendiri nih mungkin terlahir sebagai orang yang family man, wes. Sayang keluarga, bersayang banget sih dia. Terus gimana sih cara lo balancing life gitu dengan karir lo sebagai pengacara dengan kehidupan keluarga? Tapi enggak lah ya, lo gak sibuk-sibuk amat ya. Iya. Santai. Enggak lah. Sebenarnya bagaimana lu bisa membagi waktunya dan memprioritaskan. Kalau gue sendiri, gue suka sedih aja kayak orang misalkan ngomongin kan lu sebagai lawyer pastinya harus 100% put your life into this profession gitu. Kayak udah pokoknya gue mau jadi lawyer seumur hidup gue sampai gue mati gue adalah seorang advokat. Tapi kalau gue pribadi justru gue pengen lebih ke kekeluargaannya ya. Bagaimanapun gue tetap harus bisa menjaga keseimbangan itu. Ya nggak mungkin juga kayak emang kalau gue harus sidang dan di satu sisi harus jemput anak, pastinya kan mau tidak mau gue harus sidang dong. Kan gue minta all-in atau minta supir gue jemput. Cuman kalau untuk prioritas, tinggal gue memprioritaskannya sejauh apa sih. Cuman kalau disuruh pilih, tetap gue mengutamakan keluarga. Karena gue ngelihat sekarang banyak orang jadinya salah menempatkan posisi ya. Yang mana yang harus diprioritaskan. Dan mungkin bisa juga ada setiap orang dalam musim yang berbeda-beda juga kan. Ya mungkin kalau misalkan dalam pernikahan pun lu baru punya anak, pasti kan lu fokus lu pasti keluarga, bagaimana anak. Ke anak itu kan. Apalagi misalkan masih bayi gitu. Pasti kan tetap ada prioritasnya kan. Jadi bagaimana lu bisa membagi prioritas lu aja sih. Dan so far kayaknya ini ya aman ya.
Manageable ya. Manageable. Karena bagaimanapun lu yang harus menentukan prioritas. Jangan sampai lu yang diatur oleh pekerjaan lu, tapi lu yang mengatur pekerjaan lu. Makanya join jadi live. Ini profesi yang menurut gue sih bisa banget. Oh ya, kita kalau mengatur. Itu aja ya, kata gue sih kita jualan aja ya. Salah satu juga pekerjaan yang bisa mengatur time lu, ya agent. Podcast gue nggak ada yang jualan. Iya kan? Profesi Baik nggak gue? Nggak ada yang jualan live. Tapi tetap, menurut gue, kalaupun lu udah bisa mengatur segala macam, tetap fokus utama adalah keluarga. Jangan sampai lu value-nya adalah materi, uang, sampai lu mengejar uang dan lu melupakan keluarga. Karena bagaimanapun lu punya banyak uang, tapi keluarga lu gimana gitu, ya percuma juga ya, iya. Karena ada orang ngomong ke gue, percuma sukses di luar rumah, tapi kalau gagal di dalam rumah. Jadi gue tetap memprioritaskan keluarga gue. Wah, ya. Oke, lanjut Tit. Ada nggak sih satu prinsip sama value nih yang lu pegang dalam membangun keluarga lu, tapi juga lu terapin dalam lo melakukan pekerjaan lu gitu? Dan kenapa? Mungkin kalau value, faithfulness, kesetiaan ya. Bagaimanapun juga misalnya dalam segi pekerjaan, misalnya sebagai lawyer gitu, lu tentu harus juga setia ke klien kan. Jangan sampai lu melacurkan diri, lu udah pegang satu perkara, misalnya nih klien, tapi lu kerja sama juga sama lawan lu gitu. Istilahnya kayak ya lu mengkhianati klien lu sendiri gitu. Dua kaki itu. Nah, dan banyak banget maksudnya orang yang melakukan itu. Boleh? Ya nggak boleh. Ya gimana? Faktanya begitu. Nah, kalau di keluarga pun juga begitu. Kayak ya gimana gue sebagai seorang suami ya keep faithful to my wife. Aman so far? Ya iyalah. Bisa dibuktikan. Karena gue percaya bahwa ya kalau lu setia dalam perkara kecil, maka Tuhan juga akan memberikan perkara-perkara yang besar. Kalau lu bisa setia misalkan dalam membangun keluarga lu pekerjaan-pekerjaan lu, Tuhan pun juga pasti akan mempercayakan yang lebih-lebih besar lagi kan terhadap berkat-berkatnya. Semua harus pakai perasaan. Jadi value-nya dia tuh faithfulness, kesetiaan nih. Susah banget loh cari suami laki-laki yang seperti ini zaman ini ya nggak sih? Ya nggak ada kan? Bisa aja, yang penting lu tahu prioritas lu siapa dan lu tahu berpegang kepada siapa. Karena kalau lu cuman mengandalkan kedagingan lu, ya lu nggak akan bisa. Jadi lu mengandalkan apa? Tuhan Yesus. Betul loh, ini betul. Iya, emang benar. Karena penting banget suatu hubungan yang dilandaskan dengan ya hubungan yang lebih besar, itu ke Tuhan gitu. Gue ngomongin terhadap semua agama ya, khususnya apalagi yang gue percaya misalkan kekristenan gitu. Ya penting banget lu punya hubungan yang intim juga sama Tuhan. Gimana nanti pernikahan lu dijaga, ya lu harus punya relationship dulu ke Tuhan. Bagaimana lu bisa feel loved dari Tuhan sehingga lu bisa give love to others. Adik ipar gue nih. Luar biasa, kata gue sih dia habisnya jadi pendeta. Ya kan? Cita-cita lu enggak? Dia enggak mau juga di pasar juga. Emang iya? Nanti kita lihat kalau Tuhan emang buka jalan. Tuh kan? Lebih cocok loh kayaknya. Oke, nah kalau ngomongin orang yang paling berpengaruh dan memberikan lu influence terbesar dalam hidup lu tuh siapa sih? Waduh. Dan kenapa? Gua kan? Mungkin Christina. Kalau dari segi keluarga ya pasti bokap gitu ya. Mungkin dari sisi kan banyak ya, kita bisa belajar dari orang kan, tentu ada yang baik dan buruknya, nggak semua orang sempurna, gue percaya. Dari bokap itu soal generosity-nya, kayak ya gimana dia bisa ngebangun lembaga bantuan hukum yang bisa berjalan sampai sekarang dan mau meluangkan waktu dan tenaga dan uang untuk orang nggak mampu gitu. Dan menurut gue itu susah, nggak semua orang punya hati seperti itu. Yang kedua, misalkan kalau soal dari relationship ataupun kekeluargaan, ya tentunya dari gereja gue sih sebenarnya. Kok kira gue? Terima kasih all the pastors. Ya, itu banyak banget ya. Berarti tiap minggu ya kayak dapat ilham dan ini ya. Betul sih, karena gue kayak karena kayak gue sekarang gitu kayak gue ngeliat ya emang paling penting tuh pernikahan lu dulu sih, karena kita hidup kan pastinya dari dalam keluar ya. Bagaimana kita ya urusin dulu nih yang di rumah. Kalau lu mau bisa excel di luar, ya menurut gue dalamnya harus bener dulu, harus kokoh dulu gitu. Dan gue bisa banyak banget gue belajar, gue mengerti value-value yang tepat ya di mana tempat gereja gue tertanam gitu saat ini. Dan dalamnya ini berarti hubungan antara suami istri ya, bukan kayak lo dengan diri lo sendiri nih, tapi lo berdua sama
spouse lu sama spouse gue untuk membangun rumah tangga yang tadi gitu kan, yang Betul. kokoh. Yes. Karena Udah berapa tahun sih menikah ini? tahun ini Bapaknya? 10 tahun 10 tahun anniversary, mau kemana? Hah? Belum tahu. Ya, 10 tahun ya udah. 10 tahun udah. Ya itu sih, kembali lagi ya pastinya tetap hubungan bagaimanapun in marriage pasti adanya berantem, pasti ada. Karena kita nggak seeking of a perfect marriage, tapi a healthy marriage. Gimana bisa pernikahan itu sehat? Ya pastinya base tetap God dulu sih. I put God in the center of marriage. Gitu. Apa sih yang apa ya, kayak the biggest challenge di marriage lu so far selama 10 tahun? Ada nggak sih yang kayak kan maksudnya ya gue melihat nih ya, kalian tuh sebenarnya dua individu yang lumayan berbeda gitu kan. Maksudnya dengan background yang berbeda dan juga kayak pekerjaan juga sekarang beda, latar belakang beda gitu kan. Kayak what's the hardest challenge yang dihadapin sih selama 10 tahun ini? Ya pasti kan tetap ada lah ya. Iya, pasti tetap challenge tetap ada kan. Ujungnya menurut gue basic sih komunikasi sih. Banyak banget ya kadang ya dari hal-hal nggak penting, ngambek apa segala macam kan itu yang bisa Siapa bikin yang ngambek? fraction. Siapa yang gue sih mengakui. Tapi ujungnya kan gimana kita berkomunikasi. Ujungnya itu lagi sih, bagaimana kita bisa berkompromis satu sama lain. Tapi intinya kan ya kita gimana menjalankan pernikahan itu udah bukan soal aku atau kamu, tapi kita gitu. Kalau kita menyelesaikan suatu masalah bukan kayak aku lawan kamu, tapi aku dan kamu lawan masalah itu gitu. Wise ya dia ya. Oke. Kalau lo bisa kasih satu nasihat yang simple tapi powerful buat yang nonton di sini, apa sih? Soal apa nih? Apapun. Banyak banget. Ya udah coba aja Soal sebutin. value 3 ya? kalau gitu. 3 nasihat yang simple tapi powerful. Jangan gitu dong. Kalau nasehat ya itu sih kembali lagi ya jangan Put God first, itu kan ada satu put tuh. God first pastinya, dan jangan salah ngasih prioritas sih, apalagi kayak sekarang ini ya, even in my profession, in your profession as well, kayak orang selalu ngeliat duit gitu loh. Enggak. Ya banyak, bukan Alive ya, agency lain. Kalau Alive tuh beda, makanya lo harus join Alive. It's very different agency dengan yang lain. Gue bisa bersaksi, lo boleh dong. Iya, bersaksi di dia sini. salah satu founder loh sebenarnya. Iya, karena long time ada nih, ago. ada misalkan kayak agensi yang misalkan kayak suka pamer mobil ini, itu. Maksud gue gimana ya? Udahlah, kan orang beda-beda. Iya, jangan terlalu begitulah. Gue juga suka Tapi pamer Alive mobil beda. lu. Mobil gua. Alive tuh lebih mengedepankan value, bagaimana wanita-wanita Yaudah, bisa nasihatnya bekerja apa? gitu. Betul nggak? Iya benar. Iya. Oh, kembali ke nasihat. Nasihat yang simpel tapi powerful. Gitu, Selain kayak- jangan flexing mobil. Iya, maksud gue gimana? Menentukan, coba kita sebagai pribadi manusia bisa menentukan prioritas yang tepat. Jangan salah kayak lu menentukannya kayak selalu fokus kepada uang sampai lu lupa Materi fokus gitu ya. di dalam, iya gitu. Karena bagaimanapun ya kita hidup dari dalam keluar. Dari Dan dalam ujungnya kadang kalau lu udah sampai mencapai itu, lu akan kayak seeking another more, another apalagi segala macam, dan gak ada habisnya. Dan gue udah ngeliat itu, even klien gue yang juga beberapa ada yang konglo gitu pun juga nggak selesai dengan dirinya sendiri jadinya. Oh, jadi mungkin nasihatnya kayak ya lo beresin diri lu sendiri segala macam. Iya, bukan beresin berarti sih. lu apa ya, nggak boleh kaya ya. Gue bukan anti kekayaan atau lu anti kelimpahan. Boleh dong, gimana lu bisa Iya dong, menjadi apalagi berkat. dengan Betul. keborosan lu itu kan. Benar gitu. Tapi kan bagaimana lu bisa menentukan prioritas. Jangan sampai lu sukses di luar rumah tapi lu gagal di dalam rumah, kan itu agak piti menurut gue. Ya, Kalau ya, di ya, value ya. gue ya. Kalau Mungkin yang masih ada single, juga kalau yang masih single, kalau yang masih buat single, yang masih single, lo harus iya. apa sih gitu tips, bukan tips lah, kayak nasihat lu. nasihat gue Cari ya istri dulu. enggak juga sih. Either lu ada istri atau tidak, pasangan apa enggak, lu harus komplit ke diri lu sendiri. Jangan sampai kalau lu nggak komplit, lu like let's say 50% komplit terus lu merasa dengan ada pasangan you become 100%, ya itu nggak benar menurut gue. Oh, jadi Karena yang ada lu saling mengisi kekosongan. Justru lo harusnya lu komplit, pasangan lu komplit, then you can be excel. oh, itu yang lo alami dan lo ini ya Yang sekarang gue ya. jalankan itu. Dan gimana lu bisa 100%, ya tentunya lu harus punya fondasi yang kuat dan lu punya hubungan yang intim dengan Tuhan menurut gue. Kalau gue
Oke. Itu value gue. Itu value-nya ya. Sejak kapan sih lo ke gereja? Kebetulan sejak kecil ya. Cuman jujur aja kayak dulu gue berasa ke gereja itu adalah sebuah rutinitas ya. Ya ibaratnya kayak ya udah ibadah hari Hari Minggu, Minggu ke sama gereja. keluarga ke gereja. Dan apalagi gue juga di race selalu kayak beda-beda gereja gitu loh. Nggak pernah lu tertanam di satu gereja, punya komunitas. Dan penting banget soalnya kayak punya komunitas karena lu nggak bisa hidup sendirian dengan value dunia yang udah sangat amburadul. Lu harus punya orang-orang yang punya satu value sama lu dan bisa saling work on it dan saling menguatkan gitu. Dan kalau lu tanya tadi gimana akhirnya yang membuat gue bisa punya hubungan yang intim gitu ya, karena gue merasa kayak gue nggak bisa nih ngejalanin kehidupan ini dengan kekuatan gue sendiri. Dan lu nggak bisa juga mengandalkan orang lain. Yang lu bisa andalkan ya Tuhan aja dan diri lu sendiri. Dan all in. Ya, kan gue harus komplit. Kalau gue sama dia kan istilahnya jadi interdependent gitu loh. Kan gue udah independen berdua. Tapi ya gue jadi bisa saling mengisi. Oke, lanjut. Jadi Dit, kan lu in a way suka musik lah ya, suka lagu-lagu juga lah ya. Lo ada satu lagu nggak sih yang jadi favorit lu yang kayak bakal lo dengerin setiap hari gitu kalau cuma ada satu lagu itu? Apa? Mungkin lagunya dari Kak Sydney Mohede. Wede, emang nih anak. Dari Kak Sid judulnya Mengenalmu. Itu gue udah sempet ngomong juga even ke dia. Mengenalmu? Karena, iya, Mengenalmu. Iya. Liriknya kan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Gitu. Istilahnya kayak ya dalam menjalankan kehidupan ini gue pengen lebih lagi untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi sih dari apapun. Bukannya udah? Ya kan karena gini loh nak, dalam menjalankan kehidupan you need to have a new faith every day. Karena kalau lu hanya dengan iman lu yang lama, apalagi lu menghadapi musim yang baru terus, pasti you need a new faith, punya iman yang baru, dan itu ya proses. Dan kalau lo mendengarkan jadi kayak itu progres umur hidup, karena hidup ini kan adalah sebuah pertandingan ya. Betul nggak? Enggak. Iya lah, pertandingan. Kenapa harus pertanding? Gue nggak pertanding. Lu pertandingan dengan kehidupan lu, gue juga ada punya pertandingan di kehidupan gue. Setiap orang punya pertandingannya masing-masing. They have their own race. Jadi jangan sampai lu membandingkan race kita dengan race orang lain. Ya kalau enggak lu jadi enggak beriman, iman lu jadi kalah. Jadi kalau lo dengar lagu ini tuh lo jadi kayak ya lebih semangat, tenang, betul. Oke. Kalau hidup lu bisa dijelasin pakai satu quote dari film atau buku, apa yang paling menggambarkan lu? Apa tuh kemarin? Yang mana? Gue ini aja. Roma 8 ayat 28. Wih. Oh, gue kira Queen of Tears. Yang agak sophisticated dong. Apa? Roma 8 ayat 28. Apa itu isinya? Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihinya. Jadi quote lu tetap dari ayat Alkitab nih? Gue merasa kan kadang gini loh nak, lu dalam hidup kayak lu merasakan aduh kenapa ya hal ini harus terjadi dalam hidup gue, atau apa ya, penderitaan ini harus gue alamin gitu, padahal gue udah melakukan ini loh, padahal gue udah ini loh, even kalau misalkan lu dalam dunia insurance gitu, kayak ini orang udah pakai insurance dan segala macam, tiba-tiba sakit gitu, dia pasti akan mempertanyakan, Tuhan kenapa sih gue harus melalui sakit ini? Even though lu quote unquote lu udah aman sih sebenarnya dari segi financial karena lu buka asuransi, tapi ternyata yang buat aman tuh bukan soal asuransinya, tapi keimanan lu. Betul, asuransi penting, peace of mind. Tapi bagaimana lu menjalani itu pada saat lu melewati sakit, pengobatan, it's also need faith kan. Jadi apa tadi quote-nya? Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihinya. Amin. Oke, jadi itu quote hidup lo ya? Iya, karena gue percaya setiap masalah, setiap apapun, whether it's good thing or bad thing, pasti ujungnya baik buat lo. Oke, setuju. Oke Dit, terakhir. Kalau misalnya ya, lo nggak jadi lawyer nih, gitu ya. Lo nggak ada profesi lawyer lah di dunia ini. Lo bakal cari uang dengan skill apa sih? Dengan skill apa ya? Iya. Maksudnya kayak lu akan memilih menjadi apa
dengan skill yang lo punya apa dan kenapa gitu. Kalau sekarang Kalau nggak ada lawyer, Iya, nggak ada nggak ada. profesi Mungkin lawyer, counsel. nggak ada profesi agen asuransi juga. Nggak cerita. Jadi bukan- jangan jadi terus agen. gak ada profesi apa gitu maksudnya apa sih? Ada. Ya maksudnya tadi lu mau jadi apa? Nggak boleh jadi lawyer sama nggak boleh jadi agen asuransi. Mungkin gue punya karunia untuk listening aja, mendengarkan orang. Mungkin kalau orang ada keluh kesah, apa kayak psikolog gitu kali ya. Mau jadi psikolog? Bisa juga sih gue. Lu suka dengerin masalah orang? Suka. Ya itu sebenarnya kan lawyering. Ya, sebenarnya lu juga, iya. butuh dengerin orang kan Iya. ujungnya. Karena yang apalagi kayak masalah-masalah quote-unquote kayak perceraian gitu, misalnya gue ada Suka nanganin. seru ya lah ya. Iya. Pantesan dari kemarin. Karena gue pengen ya bagaimanapun, whether you're a lawyer, an agent, intinya bagaimana lu bisa dalam kehidupan ini berguna bagi orang lain. Jadi menurut lo strength lo tuh adalah punya kemampuan untuk mendengar. Bisa mendengar. Bisa mendengar dan mau mendengar gitu Mau ya. Karena kan mendengar. kebanyakan orang maunya berbicara gitu Berbicara, kan. terus Mau iya. ngomong gitu kan. Jadi itu strength lo dan lo akan memilih kayak pekerjaan di bidang itu gitu. Iya. Atau bisa juga mungkin mengajar, gue juga pengen sih. Lo mau ngomong apa mau dengar jadi? Dua-dua ya kan, mengajar juga, lu kan nggak harus mengajar Ngajar aja jadi kayak guru. ngomong terus gitu loh. Jadi dosen. Iya, counseling gitu kali ya. Lebih gitu Iya, sih. konsultan dong. Iya, Ya, atau konsultan. tadi psikolog tadi gitu Iya. ya. Suka ya psikolog ya? Suka sih. Ya, bisa sih dengan segala tadi keimanan lo dan kayak ayat-ayat dan quote lo itu. Amin. Ya udah. Baiklah, kayak itu aja ya pembicaraan kita. Gue Kurang panjang sih. Apa lagi? Lebih Udah cukup. panjang. Lo mau ngobrol apa lagi emang? Gue lo? nanya ke lu. Ya udah lo mau nyanyi lagi. Menurut lu value, kalau lu sendiri apa value-nya? Boleh tau nggak? Lah, maksud lu dalam menjalankan gitu, apalagi seorang agent, lu punya istilahnya punya sekarang pasukan kan banyak banget ya di live. Tentunya seorang leader kan harus punya value, sehingga para pengikutnya juga bisa menirukan value itu. Nah, lu sendiri dalam melakukan pekerjaan. Emang boleh ya ditanya kehidupan, balik gini? pengen tahu kan, siapa tahu para pendengar di sini belum pernah mendengar kan value lu apa. Oh udahlah, kan gue sering sharing. Is- Tapi kalau sekali lagi. kalau gue sekarang gitu ya Iya, mungkin dalam season lu yang ini nih. dalam season gue yang ini gitu ya, dimana kayak gue berasa kayak Kan udah selesai lah gitu ya sama diri Iya. gue dan gue kayaknya ya memang untuk memberikan impact yang lebih buat orang banyak sih, orang lain sih. Cici Udah gue bukan nih. about you anymore gitu, tapi gimana hidup lo itu bisa memberikan dampak buat ya kalau di sekarang ini ya gue buat ke tim gue, gimana gue bisa ngerubah hidupnya mereka juga gitu, nggak cuma Yes. hidup gue yang berubah dari bisnis ini, tapi ya mereka yang di tim gue juga berubah gitu. Dan juga kayak mungkin di line of bisnis gue ini sebenarnya kan tujuannya, misi mulianya itu untuk menolong orang juga ya. Ya, Jadi ya misinya saat ini ya gue pengen lebih banyak mengedukasi orang Indonesia gitu ya tentang pentingnya untuk Betul. tentang pentingnya punya proteksi dan insurance, karena mungkin stigma dan masih banyaknya apa ya mis-selling yang terjadi di Indonesia lah gitu. Jadi itu sih yang pengen diberesin gitu, dan gue tau nggak bisa sendirian gitu untuk melakukan itu, makanya gue build Alive gitu kan. Jadi semakin banyak agent Keren of change banget. gitu ya nggak sih. Salah satunya Dito gitu. Jadi bisa ke gue atau ke Dito kalau mau konsultasi. Nggak, beneran. Itu bagus, bener. Iya emang itu beneran, itu emang value-nya. Iya. Ya udah, oke. Setuju gue, makanya kan a good leader create another new leader. Kan? Yes, Dan dengan lu value yang itu, gue percaya life akan semakin besar dan semakin berdampak Doain dong, sambil gini buat dong. Tumpang tangan. dunia asuransi. Karena pada saat lu menjadi terang di tengah kegelapan, itu cahayanya akan terang sekali Yes, gitu. gitu. Itu. Makanya yuk join ke kita. Oke, ya udah itu aja kali ya. Boleh, Terima siap. kasih buat yang sudah dengerin, dan terima kasih buat Dito udah jadi salah satu narasumber gua. Kalau Dan- udah di perintah Nana, mana ada yang berani nolak sih? Harus ya kan? Ya udah. Thank you Thank semua. you. See you di next Bye. episode, dan thank you udah dengerin. Bye bye.